Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu masuk dan menerangi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk membaca atau memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu berarti adalah kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Dan berbeda dengan misalnya kebangkitan Lazarus. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya terutama adalah bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang selamanya hidup. Ia tidak mati lagi, melainkan hidup, dan setelah kebangkitannya ia kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Sementara itu, kalau kita memperhatikan, tentunya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu suatu saat pasti akan mati lagi dan tidak atau belum mengalami kebangkitan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang bangkit itu berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Salah satunya adalah yang kita baca pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya di tepi Danau Tiberias. Apa yang terjadi di sana? Sepanjang malam para murid telah bekerja, menebar jala untuk menjaring ikan, menjala ikan. Namun sepanjang malam itu para murid gagal untuk mendapatkan bahkan seekor ikan pun. Itu luar biasa sekali, karena para murid ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk menjala ikan. Mereka lahir, tumbuh dan besar dalam keluarga nelayan sebagian besar tentunya. Dan persoalan menjala ikan mereka adalah ahlinya. Tetapi hari itu atau malam itu mereka tidak mendapatkan satu ekor pun. Sampai kemudian Tuhan Yesus dari tepi Danau Tiberias memerintahkan para muridnya itu, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu." Dan ketika mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian mereka makan bersama di tepi Danau Tiberias itu. Dan dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus kemudian memberikan roti dan ikan kepada para murid-Nya. Tindakan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika Tuhan Yesus menggandakan lima ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Saudara yang saya kasihi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengungkapkan sebuah jaminan pemeliharaannya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus membagikan roti dan ikan itu, Tuhan Yesus sudah menyatakan pemeliharaannya melalui perintahnya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Dan kemudian apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan hasil yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian dengan makan roti dan makan ikan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia tidak hanya menebus, Ia tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga
menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang mati, atau kita tidak menyembah Tuhan yang menjauh dari kita. Ya, kan di dalam kesaksian Alkitab dikatakan bahwa setelah kebangkitannya Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Lalu bisa saja kita berpikir bahwa Tuhan Yesus sekarang tinggal begitu jauh di luar jangkauan kita. Tidak, ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan para muridnya itu menunjukkan bahwa ia hadir, ia hidup, ia hadir, dan ia memelihara setiap orang yang menjadi muridnya, menjadi milik tebusannya, menjadi anak-anaknya. Bukankah kita, saya dan saudara-saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, dan oleh karena itu kita juga dipanggil, percayalah pada jaminan pemeliharaannya. Supaya dengan demikian kita menjalani kehidupan ini dengan pengharapan, dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan yang seperti apapun, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita menyembah sekali lagi Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan yang Engkau berikan kepada kami. Paskah memberikan kami sukacita besar. Oleh karena Engkau hidup, oleh karena Engkau telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan sekaligus juga Engkau menyatakan jaminan pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami, hati kami, pikiran kami boleh senantiasa berpautan kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini.